والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Kita sampai kajian tafsir Yasin 81 82 baris pertama 82. Summa ya'tuna bi rayatin, kemudian mereka datang dengan membawa bendera. Fayunadawna, maka mereka diserukan, Ainal ladzina qutilu fid dunya dzulman, mana orang-orang yang terbunuh di dunia padahal dizalimi. Fayaqulu Husain bin Ali radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Husain putra Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik ya saya. Fayu'tawna lahu tilka rayata, maka mereka memberikan, fayu'tuna lahu, maka mereka memberikan kepada Imam Husain akan itu bendera. Fayajtami'u tahta rayatihi kullu man qutila dzulman, maka berkumpul di bawah benderanya Imam Husain tiap-tiap orang yang terbunuh padahal teraniaya. Wa Fatimatu Zahra radhiyallahu ta'ala anha quddamuhum wa biyadihal yumna qamisu Husainin mudmiyan wa biyadihal yusra qamisu Hasan masmuman. Adapun Siti Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha di depan mereka, di tangan kanannya Siti Fatimah itu ada gamisnya Sayyidina Husain padahal berdarah. Wa biyadihal yusra, dan di tangan kirinya Siti Fatimah gamisu Hasanin, baju gamisnya Sayyidina Hasan, masmuman, padahal beracun, diracun. Wa taqulu, dan berkata Siti Fatimah, ya Rabbi, duhai Tuhanku, khudh matlamati minadh zalim, ambillah penganiayaanku daripada orang-orang yang menganiaya, ambillah keteraniayaanku daripada orang-orang yang zalim. Fayaqulu Muhammadun alaihi salatu wassalam, maka berkata, yakni bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, laha, bagi Siti Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, hadzal yaumu yaumus syafa'ah, ini hari-hari pembelaan, hari syafaat. La yaumul khusumah, bukan hari permusuhan. Fatatruku Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha al-khusumata li kalami abiha Muhammad alaihi salatu wassalam, maka meninggalkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha akan permusuhan karena kalamnya abahnya Siti Fatimah, baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Summa yadkhulul jannata kullu mazlumin ma'al Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian masuk ke surga orang-orang yang terdolimi bersama Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sumayatuna bi rayatin, kemudian mendatangkan malaikat itu dengan membawa bendera.
Fayaquluna, maka mereka berkata malaikat, ainal ladzina tabu taubatan nasuha, mana orang-orang yang bertaubat dengan taubat nasuha. Wasabatu ala taubatim, dan mereka teguh atas taubat mereka. Fayaqulu Wahsyun qatilu Hamzah, maka berkata Sayyidina Wahsy yang pernah membunuh Imam Hamzah, labai fayu'tuna lahu tilka rayata, maka memberikan malaikat kepada Wahsy akan itu bendera. Fayajtami'u tahta rayatihi jami'ut taibin, maka berkumpul di bawah benderanya Wahsy oleh seluruh orang-orang yang taubat. Wa yadkhulunal jannata ma'hu, dan mereka masuk ke surga bersama Wahsy. Sumayatuna bi rayatin, kemudian mereka malaikat mendatangkan dengan bendera. Wa yunaduna, mereka berseru, ainal ladzina hum fi salatihim khasy'un, mana orang-orang yang mereka itu dalam salat mereka itu khusyuk. Sumayatuna bi rayatin, kemudian mendatangkan malaikat dengan bendera. Wa yunaduna, mereka berseru, aina dzakirunallaha katsira, mana orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak sekali. Sumayatuna bi rayatin, kemudian mereka mendatangkan malaikat dengan bendera lagi. Wa yunaduna, mereka berseru, ainal khaifuna, mana orang-orang yang mempunyai takut, yang ketakutan kepada Allah. Hatta ya'tiya ala hadhil wujuh salasumi'atin wa ishruna rayatan, sehingga datang ia atas ini cara 320 macam bendera. Li'anna lidinil islami salasami'atin wa ishrina hukman syar'iyyan, karena bahwa bagi agama Islam itu ada 320 hukum syarak yang pokok. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar, dan digiring orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan mereka, ke surga zumar, padahal berbondong-bondong. Al-ayata, sempurnakan olehmu akan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Jamaah sekalian, ayat kita ini tafsirnya cukup panjang. Ayat yang berbunyi fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wala tujzauna illa bima kuntum ta'malun. Nah, betul. Ayat ini, pada hari ini kata Allah, tidak ada satu jiwa merasa terdolimi dengan jiwa yang lain. Tidak ada yang dianiaya. Dan mereka tidak dibalas, dan kalian itu tidak dibalas, melainkan dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Kita masih berbicara tentang proses akhirat, yang mana orang itu tidak merasa terdolimi, yang mana orang itu merasa benar-benar keadilan Allah tegak benar, setegak-tegaknya sebagai ahkamul hakimi. Sesudah kumpul mereka, kemudian itu menjelang mereka lewat menuju sirat, marahnya kan sirat, maka kemudian macam-macam Allah berikan bendera. Secara jujur, tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya, begitu kata Nabi, melainkan segalanya penyebab orang masuk surga dengan rahmatnya.
lan yadkhulal jannata ahadun bi amali wala anta ya Rasulullah na'am wala ana illa an yataghammadani Allah. Ini yang jadi ribut itu kemarin itu Kiai Qurasihab. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal ibadahnya. Sampai ada sahabat nanya, engkau juga Nabi? Iya, tidak karena amal ibadah, melainkan rahmat Allah yang menaunginya. Artinya yang menyebabkan masuk surga bukan amal, tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah ini ada sebab amal ke surganya. Dari rahmat Allah itu macam-macam. Sebab bagaimana tidak, mata rahmat Allah. Kita baca Quran dari kasih sayang Allah. Berzikir lidah kita dari Allah. Datang ke masjid kaki kita dari Allah. Ini namanya kunci. Ibarat lemari duit namanya kunci. Ada orang kaya raya ngasih kunci. No, di lemari ada duit. Ini kuncinya. Dikasih sama kita kunci. Buka, duitnya banyak. Kalau mau jujur, yang hebat itu yang punya kunci apa kita yang buka? Hah? Yang hebat siapa? Yang punya kunci. Kita hebat nggak? Orang kata kita hebat nggak? Kenapa nggak hebat? Timbang buka, kuncinya udah dikasih. Yang hebat mau tuh yang punya kunci itu. Maka kita dikasih kunci oleh Allah, tangan, mata, kaki, segala macam perangkat nih kunci untuk ngambilin duit tuh, untuk ngambilin rahmat Allah itu loh, supaya ke surga itu pakai kunci. Kuncinya dari Allah. Maka tidak ada yang masuk surga dengan amal. Mau pakai apa? Mata kita lah dari Allah. Yang hebat dia yang ngasih. Begitu. Masa yang hebat gelas? Kan yang hebat yang buat, yang memberinya. Maka dari rahmat Allah ini macam-macam. Ada orang masuk surganya lewat rahmat Allah, bentuknya sedekah, bentuknya duduk di majelis ilmu, bentuknya kita baca Quran, bentuknya kita itu bakti sama orang tua, bentuknya kita itu terbunuh, macam-macam. Rahmat Allah. Maka karena itu nanti di akhirat itu orang ada pimpinan-pimpinannya. Ini yang dikata al-mar'u ma'aman ahabba. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama yang ia cintai. Kata Nabi, orang itu dalam hadis yang lain akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Dan cinta sama Nabi ini tidak sama. Biar orang mulut yang mengaku kalau ditanya ente cinta sama Nabi, cinta, tapi tidak sama dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan cinta. Makin banyak dia mentauladani sang Nabi, itu pertanda cintanya makin tinggi. Sedikit dia mentauladani Nabi, cintanya sebanyak itu. Maka ada kelasnya siddiqin, habis faulaika ma'alladzina an'ama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 4 kelas. Karena ngikut Nabi ini beda-beda. Maka dari 4 ini ada tafawut lagi, ada selisih, ada tingkatan-tingkatan lagi. Ibarat SD 6 tahun, ibarat begitu. SMP 3 tahun, artinya 3 kelas, 6 kelas, begitu maksudnya. Jadi masing-masing ada tingkatan. Ala kulli hal yang saya mau maksud dari uraian ini,
Nanti di akhirat itu tergantung mana yang paling dominan di mata Allah dari ibadah yang dikerjakan oleh kita. Maka kita masuk surganya bareng itu yang kayak begitu. Begitu. Kemarin Abu Bakar punya bendera, Sayyidina Umar punya bendera, kan begitu ya. Sayyidina Husain punya bendera, Sayyidina Ali punya bendera. Nah sekarang kemudian malaikat anterin lagi bawa bendera. Siapa yang dulu di dunia mati terbunuh dengan teraniaya, tidak salah dibunuh, maka kemudian itu rajanya adalah Imam Husain, Sayyidina Husain, anak daripada Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali. Imam Husain ini wafat terbunuh di Karbala. Tapi kita sebagai Sunni tidak boleh kita berkata buruk kepada Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Sebab politik begitu banyak berkecamuk. Kita kadang nyela, kita enggak tahu yang sebenarnya. Pokoknya kata kitab Zubad wa majaro bainas sihabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi anhu nusbitu. Apa yang terjadi perselisihan di kalangan mereka para sahabat tadi, no comment. Kita tidak usah ikut-ikutan. Belum tentu Sayyidina Yazid yang membunuh, nyuruh kepada yang membunuh. Walaupun berita beredar itu begitu dari kalangan Syiah memunculkan. Banyak ulama menulis tentang data-data segala. Sebagaimana kasus Sayyidina Utsman yang dituduhkan bahwa KKN gitu. Betapa ulama banyak menulis bahwa tidaklah dia nepotisme begitu, tapi muncullah Abdullah bin Sabah yang cikal bakal Syiah itu. Maka ulama menulis kitab namanya Al-Awasim dan macam-macam begitu. Kita no comment kalau berbicara begitu. Pokoknya semuanya orang baik begitu. Karena perpolitikan kita nggak paham begitu, politik. Kayak kemarin yang dicela tuh organisasi, akhirnya minta maaf aja televisi itu. Karena ya berita beredar ya namanya berita. Itu begitu. Yang pasti Imam Husain terbunuh iya di Karbala tanggal 10 Muharram. Dan ini udah dijawab panjang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena sama di zaman Syekh Abdul Qadir pun pergolakan Syiah dan Sunni luar biasa. Ketika Syekh Abdul Qadir dituduhkan, loh kenapa anda tidak sedih 10 Muharram wafat Imam Husain. Begitu orang Syiah itu mukul-mukul dada. Kalau kumpul sama mereka jualan balsem kayaknya laku kan. Begitu. Lo sedih wafat Imam Husain. Kata Syekh Abdul Qadir, loh saya mau tanya ya, Imam Husain sama Nabi tinggian mana? Tinggian Nabi, loh kenapa ente tidak sedih? Kata Syekh Abdul Qadir jawabannya, pada waktu 12 Maulid yang mana Nabi wafat. Loh kenapa Husain ente kayak begitu sama Nabi kagak? Ada apa dengan ente? Diam orang Syiah sama Syekh Abdul Qadir. Ditulis di dalam kitab beliau Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cerita itu panjang, itu dialognya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita ndak panjang ke sana, nanti kita ngaji muter di sini aja begitu. Jadinya nanti kita gak tamat-tamat ini tapi asli. Ala kulli hal Imam Husain orang yang matinya terbunuh. Nabi udah tahu kalau matinya bakal dibunuh, tahu. Bukan nggak tahu bahwa cucunya yang ini nih bakal matinya terbunuh, tahu. Sudah tahu. Banyak hadis yang beredar. Tahu. Begitu. Allah pilihkan buat hambanya yang mulia wafat di hari yang mulia begitu. Imam Husain wafat di hari yang mulia 10 Muharram itu begitu.
Maka ketika ditanya mana yang tewas terbunuh dengan teraniaya, ngacung, anak, kasih bendera. Maka orang-orang yang di dunia yang kena fitnah, yang mati teraniaya, ikut sama kelompoknya siapa? Sayyidina Husain. Begitu. Sayyidina Hasan abangnya mati diracuni. Matinya diracuni. Imam Hasan ini luar biasa. Jadi Nabi itu Hasan Husain ini kayak apel. Hasan dan Husain ini kayak apel satu dibelah dua. Artinya kalau dikumpulin jadi satu. Dari perut ke atas Sayyidina Hasan mirip Nabi. Dari perut ke bawah Sayyidina Husain mirip Nabi. Jadi kalau digabung jadi satu, postur Nabi begitu. Maka Hasan ganteng. Sayyidina Ali pegel nih sama Sayyidina Hasan. Nikah mulu banyak ya, 22. Begitu. Sampai pegel Sayyidina Ali. Hei orang kampung, jangan kawinin ente sama anak aneh itu yang namanya Hasan. Hasan tuh tukang kawin cerai. Jangan. Apa kata orang kampungnya? Imam Ali, kalau masih ada perempuan saya yang cantik, yang cakep, saya kasih dia lagi. Loh, kalau nyeri orang itu nggak sembarangan. Imam Hasan, kalau sudah tidak fatwa Allah cerai, tapi tidak dianiaya. Kalau meninggalkan perempuan gara-gara perempuan tidak nurut sama laki, kasih. Namanya mut'ah. Dikasih berapa? Banyak. Bisa 4.000 dinar. Loh, 1 dinar itu saudara 4 gram emas. 4 dikali 4.000 berapa? 16 kilo emas. Nyeri orang. Lo girang orang kampung. Begitu. Hah? Iya 16 miliar dah kira-kira begitu. Kalau nyeri orang 16 miliar. Nyeri orang. Begitu ya Mas. Tapi itu perempuan yang dicerai, untung ente. Dapat duit banyak. Begitu. Sampai kayak begitu. Ya, untung gimana? Saya nggak jadi mantu cucunya Nabi. Begitu harus. Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah di akhirat bawa baju Sayyidina Hasan, bawa baju Sayyidina Husain. Baju Sayyidina Hasan berlumuran darah, baju Sayyidina Husain berlumuran racun. Mau menuntut balas di akhirat itu. Ya Allah, balas nih yang matiin anak-anak saya. Saya nggak terima. Kata Sayyidatuna Fatimah. Nabi dengar itu ditegur, anakku, ini hari syafaat, di mana abahmu kudu menebarkan pembelaan kepada umat, bukan hari mengadakan permusuhan. Maafin. Dengar omongan abahnya Sayyidatuna Fatimah, dia enggak ada, maafin. Memang bening anak-anaknya Nabi, orang mulia, begitu, orang mulia. Begitu. Maka orang-orang yang meninggal dunia karena teraniaya, terfitnah, begitu didolimi, dituduh bersalah, tanpa pernah ada putusan bersalah dari mana. Pengadilan belum ditegakkan, belum udah salah aja vonisnya. Itu masuk surganya bersama Sayyidina Husain. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, berseru, mana orang-orang yang taubatnya nasuha, yang mantap dan teguh di dalam pertaubatan. Muncul namanya Sayyidina Wahsy ini membunuh paman kesayangan Nabi.
Nabi cinta banget sama paman ini, beriman. Namanya Sayyidina Hamzah, gelarnya Asadullah, singa Allah. Wafat Sayyidina Hamzah gara-gara Wahsy. Wahsy ini jago tembak, diminta oleh Hindun, begitu istrinya Abu Sufyan, untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Tembak, kalau ente itu tembak, panahnya beracun, hancur Sayyidina Hamzah. Nabi nangis, Hamzah nangis, begitu perang Uhud, karena balas dendam kekalahan. Sayyidina Hamzah yang mimpin itu bersama Nabi. Perang Badar menang, Uhud habis Sayyidina Hamzah, makamnya ada di Uhud. Wafat Sayyidina Hamzah, itu jantungnya dibelek-belek, dadanya mau dimakan nama Indun tidak bisa, saking kejamnya sama paman Nabi. Nabi nangis, dan Nabi tahu yang bunuh Wahsy. Ayatnya kami dah hafal ketika taubatnya Wahsy, harus dilihat lagi dalam Al-Quran. Wahsy datang kepada Nabi, mau menyatakan pengen masuk Islam, tapi ngeri karena tahu itu paman yang luar biasa disayangi oleh Nabi, dekat sama Nabi, gitu. Karena masuk Islam, dia diterima Islamnya oleh Nabi. Masuk Islam, syahadat. Wahsy masuk Islam, begitu. Banyak sahabat nasihati Wahsy, ente jangan terlalu banyak nongol di depan Nabi. Kalau ente banyak nongol, Nabi nangis. Ingat pamannya, hancurnya itu berkeping-keping, sampai jantungnya dipotong sampai 70 potong oleh Hindu. Sesudah hancurnya itu Sayyidina Hamzah, Nabi nangis. Tapi Wahsy benar-benar masuk Islam, benar. Taubatnya benar-benar nasuha, benar-benar. Sampailah Wahsy membunuh Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab itu yang bunuh Wahsy. Kata Wahsy, ngincer banget, bagaimana saya harus bunuh dia. Kekasih Allah yang saya bunuh, saya harus balas dengan membunuh musuh Allah. Wahsy itu janji dalam dirinya. Maka Musailamah Al-Kadzab tewas di tangan Sayyidina Wahsy. Senyum Wahsy pada waktu membunuh Musailamah. Kalau bahasa kitanya, yes, setidak-tidaknya terbalas musuhnya Nabi. Musuh Allah saya bunuh untuk membalas dulu kekasihnya Nabi, orang yang paling disayang oleh Nabi. Wahsy ini yang disebut taubat nasuh. Kalau ada orang dulu preman, preman Wahsy, preman. Apa ya organisasinya Sadigo, salah sedikit golok, begitu, iya gitu. Maka kemudian itu taubat dia, benar taubat sama Allah, di sisa-sisa umurnya ibadah sampai wafat. Kelak di akhirat dia bareng sama Sayyidina Wahsy yang pegang bendera, mantan preman yang bertaubat, tukang bunuh yang bertaubat. Dia bendera, begitu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu kami panggil tiap-tiap manusia bersama panutannya. Di letak mana dia punya ketinggian di mata Allah, benderanya di tangan pemimpinnya, begitu. Makanya kita jangan demen artis, ntar yang bawa bendera artis repot, begitu loh, repot. Ini kelompok ngebor, kelompok gotik, gitu, kelompok ngecor, kelompok patah-patah, ada, yo, gitu, ada.
Jadi demennya itu harus dibuang. Kemudian dipanggil lagi. Mana dulu yang di dunianya sholatnya khusyuk banget. Kalau sholat tuh khusyuk, luar biasa. Khusyuk. Itu mah khusyuk kalau mancing. Khusyuk. Ada juga pengen khusyuk, kaki kita ditempelin, mana geli lagi. Jadi kagak khusyuk. Ganggu aja. Salah nafsir ajaran lagi. Geli sama kaki. Disuruhnya rapet, nempel. Rapet, nempel. Ini Al-Albani sih gara-garanya ini. Jadi anak buahnya ini ampun banget. Taklid buta. Ada beberapa hadis yang kurang tepat diartikan oleh Imam Al-Albani yang disebut Muhaddisul Asri. Menjadi masalah di akhir zaman akhir. Tidak ada dari dulu. Orang sholat suruh tempelin kaki. Geli. Begitu. Bukan begitu. Tapi ya, merasa paling benarnya aja. Sampai kita bilang, ini benar-benar. Sampai saya ngomong, bang, geli bang. Masih nggak dengar tempel juga. Jujur aja, gelian kaki saya. Baru dia rada renggang dikit. Jadi kitanya kan di sholat juga gimana gitu ya. Susah juga teman-teman kita. Suruh harus luruslah kita belajar hadis. Agar supaya kita enggak keliru gitu. Mana orang yang di dunia sholatnya khusyuk, maka dapat bendera. Orang yang khusyuk di dalam sholat. Dan dia macam-macam. Mana yang paling tinggi? Maka sholat kita saudara, kalau khusyuk aja sekali seumur hidup, udah cukup nganterin kita ke akhirat. Asal khusyuk sekali aja. Begitu. Kita ini susah ya, menuju khusyuk. Berat. Khusyuk itu berat. Begitu. Wong dalam sholat itu apa aja muncul. Dompet yang tadinya lupa naruh, ingat kalau lagi sholat. Masya Allah. Dompet, kunci, iya. Allah. 2 rakaat di bawah kasur. Kata kita hebat emang cahaya sholat. Bukan hebat setan, emang setan. Biar jangan khusyuk. Emang begitu, bukan hebat, bukan hebat. Sampai ada orang kehilangan. Naruh kunci ini pegel banget. Di mana kunci? Begitu, mana ini kunci di dalamnya surat-surat tanah, surat ini berharga semuanya. Datang sama kiai. Kiai, saya minta amalan. Ada apa ya? Saya punya kuncinya lip naruh. Sayang berangkasa kalau saya potong, mahal belinya. Jadi saya pengen dikasih amalan biar ketemu. Kata kiai, sholat sunat ya malam 100 rakaat. Baca habis Fatihahnya baca kulhu 10. 100 berarti kalau sampai selesai jumlahnya 1000. Ya tinggal kali aja katanya. 10 kali 100 berapa? Begitu. Saking karena pentingnya kunci, kerjain. Baru 10 rakaat. Setan udah pegel nih, kalau didiemin ganjarannya banyak nih orang. Kata setan, kalau sampai 100 rakaat gede yo, 30 aja sequran. Loh, kata setan, gua bisikin aja, bawa kasur. Begitu. Habis sholat 10 rakaat intip kasur. Ada. Oh iya ada, alhamdulillah. Kalau orangnya itu kita, mau diterusin nggak tuh yang 90 rakaat tuh? Mau diterusin nggak? Hah? Mau diterusin nggak? Kagak. Ya, emang setan begitu. Biar jangan terus. Kalau didiemin gedenya orang ganjarannya. Gua kasih tahu juga,
Emang khusyuk sulit. Sulit salat khusyuk. Maka kenapa kita diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam habis salat istighfar. Itu istighfar itu kalau pakai bahasa kata-kata kita padanannya, Tuhan, ini saya sedekah salat yang dapat kupersembahkan kepadamu. Tentu banyak kekurangan di sana sini, yang pasti kurang khusyuk, maafin. Itu yang mulutnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil maksud. Begitu tuh kalau diomongin pakai kata-kata kita, Tuhan ini loh salat yang dapat saya persembahkan. Tentu banyak kekurangannya di sana sini, maafin. Itu mah habis salam langsung kabur aja, udah yakin diterima aja. Kan kurang ajar bang. Yang orang kampung bilang Allahumma lantas lari, kalau jalan masih pelan. Ini kencengan. Ampun. Kemudian malaikat sampaikan, aina dzakiruna Allah katsira. Mana orang-orang yang zikir banyak, baca sholawat banyak sama Nabi, mana itu orangnya? Ada yang ngacung paling banyak wali-wali Allah, seperti yang tanggal 31 Januari ente datang di haul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad di Lengkong. Haul itu sehari baca khotamah Nabi 25.000 kali paling dikit. Sehari. Orang nganggur kak, orang sibuk. Emang yang orang nganggur itu jarang baca apa-apa? Orang sibuk banyak berzikir. Mana itu yang tukang zikir? Orang yang banyak zikir yang dikata bisa meneladani Nabi. Wa dzakarallaha katsir. Itu yang banyak zikir bareng sama orang-orang tukang zikir. Ini cerita, bukan cerita kita nih ada di kelompok mana, begitu nantinya. Cari tuh, jangan sampai udah banyak begini. Di sini nggak ada. Innalillahi. Begitu maksudnya dari awal cerita Abu Bakar pegang bendera. Kita ada nggak di kelompok sono? Begitu dicari terus dari semua kelompok ini. Kalau nggak ada, banyak istighfar. Begitu. Sampai kemudian ditanya, ainal khaifuna, mana orang yang banyak takutnya sama Allah? Takut sama Allah ini tertingginya kelas. Dan ciri cahaya takwa bakal takut. Imam Ali ketika ditanya, ma alamatul muttaqi, apa tandanya orang bertakwa? Al khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Beda takut sama Allah sama takut sama macan, beda. Kalau kita takut sama macan, makin dekat makin jauh. Makin dekat makin jauh. Makin jauh. Kalau takut sama Allah, makin dekat makin jauh. Makin dekat. Pangkat tertingginya pangkat khauf. Sesudah pangkat ikhlas. Alim, amil, mukhlis, khaif. Tinggi. Ada rasa iman itu takut sama Allah. Sampailah 320 macam bendera. Mana yang tukang baca Quran? Ditanya, dulu di dunia yang baca Quran mana?
Sehari ada yang 3 hari tamat, ikut sama yang 3 hari tamat. Ada yang seminggu tamat, ikut sama yang seminggu tamat. Ada yang sebulan tamat. Ada juga yang kalau kita nggak kuat, udah nggak masuk ini di kelompok yang terkecil. Karena termasuk orang yang membaca Quran banyak, paling minim sehari sejuz, baru dikata banyak. Begitu. Kalau belum. Kalau nggak kuat sejud, sehalaman. Nggak kuat sehalaman, seain. Nggak kuat seain, seayat. Tiap hari seayat nggak kuat, tanya sama diri sendiri, ya Allah, ada apa dengan mata saya kok kagak boleh lihat Quran barang seayat? Dosa mana lagi ini sampai saya tidak diizinin lihat Quran barang seayat, tapi TV mau berayat-ayat? Nanya gitu, tanya, kenapa ini nggak boleh? Ada salah di mana? Cari, cek. Ada yang orang tukang sodako, ada orang yang lewat pemaaf, macam-macam. Di akhirat itu tergantung kita. Ada yang kelompoknya bakti dari hukum syarak yang baik, menghantarkan orang menuju surga. Nabi sampaikan dalam satu hadisnya, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Orang bakal mati mengikuti pola hidup. Orang bakal mati mengikuti pola hidup. Dan orang bakal di akhirat kumpul mengikuti pola mati. Intinya pola hidup juga. Ada orang hobinya mancing, berapa banyak mau berangkat mancing mati. Karena memang yang didemenin itu. Ada orang hobinya main bola, lagi main bola mati, ada. Ada orang hobinya main sepeda, lagi main sepeda mati, ada. Ada orang hobinya main adu burung, main burung, baru pengen main burung mati. Bukan burungnya, orangnya. Tergantung hobinya. Itu begitu. Orang yang hobinya traveling, matinya lagi begitu. Orang yang hobinya naik-naik gunung, apa tuh namanya itu? Pendaki. Hobinya itu, mati lagi begitu, nggak sedikit itu. Itu karena kecintaannya luar biasa. Tergantung kecintaan. Banyak artis saja ada, hobinya bola, futsal, mati lagi futsal. Yang katanya orang olahraga itu sehat, jantung mati juga. Jadi tergantung. Dan orang di akhirat tergantung pola mati. Kalau kita matinya teraniaya, bareng Imam Hussein. Kalau kita preman tobat serius, benar-benar udah banyak ratusan orang yang kita bunuh tobat, maka kita bareng sama Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhu wa an jami' sahabat. Tergantung di bagian mana. Maka kita cari ibadah kita. Mana yang paling kita banggain dan kita demenin, kita setor sama Allah, kerjain. Kalau kita pengen banget mati kita lagi baca Quran, yuk banyakin baca Quran. Begitu. Orang mati mengikuti pola hidup. Pola hidupnya nyolong dulu. Matinya di tangan siapa nih? Iya, polisi. Emang begitu. Ada yang matinya lagi sujud, tidak ketemu. Yang matinya lagi sujud itu karena memang hidupnya doyan, iya doyan sujud dan sholat.
Yang matinya lagi baca Quran emang hidupnya baca Quran. Orang hobinya nonton televisi, sampai sakit di rumah sakit. Nonton TV, habis nonton TV mati. Ada ya. Tergantung hobi kita. Mana yang kita hobiin. Begitu. Jadi sederhana aja yang hiburan, mau jangan hobi. Yang di agama hobi, mana? Hobi itu nggak bakal ditinggal hobi. Begitu, kayak begitu. Dan ini diantara makna wasiqal ladzina taqaw ila rabbahum ilal jannati zumar. Digiring orang-orang yang bertakwa ke surganya enggak sendiri, berrombongan-rombongan, beregu-regu, berpartai-partai. Ada yang bawa, yang mimpi. Begitu, rombongan. Ada kelompok. Nanti bakal diumumi kelompok neraka-neraka. Pertemuan mendatang, kelompok neraka-neraka. Ditanyai, mana tuh Fir'aun? Mana yang kayak Fir'aun? Yang mana kayak Abu Jahal? Yang mana yang tukang nyalahin agama melulu? Nanti ada. Sabar, mungkin satu kali pertemuan lagi. Saya pikir malam ini habis. Kita memulai ayat lagi, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakih. Tapi ternyata belum nyampe juga. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari luar, di selain materi. Iya, manusiawi begitu ya. Karena orang yang paling sayang dengan Nabi, cukup luar biasa membelanya Nabi, luar dalam. Sayyidina Hamzah. Makanya dalam beberapa riwayatnya itu banyak sahabat melarang Sayyidina Wahsy duduk di depan. Ibarat ngaji begini nih, ente belakang aja, ente ngumpet aja. Sebab sering terlintas kalau lihat Wahsy, ingat bagaimana wong dicincang itu sedang habis-habis. Bila jantungnya dipotong sampai 70, bagaimana badannya? Orang mutilasi betul. Sedang luar biasa bela Islam, luar biasa. Bisa dibaca itu sejarah hidup Sayyidina Hamzah. Sampai Nabi kayak begitu luar biasa, terpukul sekali. Nabi terpukul begitu. Beliau berluka di perang Uhud itu, enggak begitu dirasa luka itu. Tidak seperti terlukanya Nabi dengan tewasnya Sayyidina Hamzah. Luar biasa kalau kita baca sejarahnya. Nabi sedih banget dengan terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Luar biasa. Banyak karamatnya Sayyidina Hamzah itu. Sampai sekarang pernah dulu orang mau gali kuburnya, darahnya masih segar. Darah Sayyidina Hamzah ada yang gali di Uhud, segar, masih netes. Masih. Iya begitu. Wallah. Ada ayatnya itu ya. Sudah ya.
Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan batin dan lahiriah kita. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solihin dan solihat. Akhir hayat kita, moga Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala as'adi makhluqatik sayyidina wa maulana Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.